Reaksi Heru Budi soal viral istri dan anak pejabat di Sub DKI pamer barang mewah, auto kena teguran keras dan dicopot, habisi antek Anies. Perilaku politik kita kan satu lebih berorientasi pada orientasi ketamakan pada dunia, nah, bukan pada compassion to all, memberikan spirit kasih sayang kepada sesama. Ya, ketamakan itulah yang menjelaskan kenapa para pejabat yang sudah kaya sekalipun dia tetap berorientasi untuk memperkaya. Sehingga orang-orang kaya yang akhirnya atas nama penyelenggara negara tetap ingin menumpuk kekayaannya karena aspek human greedy. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Belum yang lain ya, sehingga saya katakan bahwa korupsi. Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, kok ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Nah ini sebenarnya mengapa kita dulu melakukan reformasi. PJ Gubernur Heru buka suara soal viral istri dan anak pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang pamer barang mewah. Menurutnya, persoalan itu menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat bersangkutan. Kata PJ Heru pada 31 Maret, tanggung jawab masing-masing ya. Diketahui, aksi pamer barang mewah istri dan anak pejabat di Sub DKI ini beredar di jagat sosial media Twitter @partaisosmed. Foto-foto anak dan istri Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Masdes Arofi, pamer gaya hidup mewah menjadi perbincangan warganet. Sebelumnya, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Masdes Arofi, bakal diperiksa dan diawasi Inspektorat DKI Jakarta buntut istri dan anaknya yang pamer barang mewah di media sosial. Nampak, istri anak Masdes kerap tampil memamerkan beragam tas mewah ternama mulai dari merek Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, hingga Dior. Keduanya juga terlihat acap kali pamer sepatu hingga lensa kamera yang diduga berharga puluhan juta hingga miliaran rupiah. Kabar ini lalu dibenarkan Kepala Dinas Perhubungan DKI, Safrin Liputo. Menurut Safrin, pihaknya telah melaporkan ke Inspektorat untuk selanjutnya dilakukan pembinaan kepada anggotanya itu. Kata Safrin pada Jumat 31 Maret, tentu untuk hal ini kami telah laporkan dan saat ini akan dilakukan pemeriksaan oleh unsur pengawasan pemerintah Provinsi DKI. Tentu untuk hal ini telah kami laporkan dan saat ini akan dilakukan pemeriksaan oleh unsur pengawasan pemerintah Provinsi DKI dan unsur pembinaan kepegawaian. Safrin menyatakan Masdes akan diperiksa Jumat 31 Maret. Saat ditanyai perihal penonaktifan Masdes imbas aksi istri anak pamer barang mewah ini, Safrin menyerahkan keputusan tersebut ke unsur pembina kepegawaian DKI Jakarta. Dan ternyata yang mengejutkan, Masdes Arofi pun ternyata belum melaporkan harta kekayaan tahun predik 2022 sebagai yang teranyar. Masdes menjadi sorotan usai istri dan anaknya viral di media sosial yang pamer harta kekayaan alias flexing. Jika sampai 1 April 2023, Masdes belum melaporkan harta kekayaannya itu, maka tindakan tersebut masuk dalam golongan pelanggaran. Dia bisa dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Seperti dilihat dari laman liputan6.com, dalam laman lhkpn.kpk.go.id, Masdes mempunyai total harta kekayaan 1,8 miliar saja. Hal ini berdasarkan data kekayaan yang disampaikan pada 12 Maret 2022, tapi periode 2021. Dengan rincian ia punya tanah bangunan seluas 180 meter persegi atau 156 meter persegi di Tangerang Selatan dengan hasil sendiri senilai 982 juta. Sementara itu harta kekayaan Masdes berupa alat transportasi dan mesin berupa mobil Mitsubishi Jeep tahun 2021 hasil sendiri senilai 504 juta. Honda Beat 2010 hasil sendiri seharga 4.400.000 serta mobil Toyota Fortuner tahun 2017 hasil sendiri senilai 319 juta.
Terakhir, dia punya harta bergerak lainnya senilai 30 juta, serta kas dan setara kas lain 277 juta lebih. Apabila ditotalkan, ia memiliki total kekayaan 2,1 miliar. Namun jumlah itu dipotong hutang senilai 243 juta. Sehingga total harta kekayaan Masdas hanya 1,8 miliar. Hanya saja, laporan harta kekayaannya ini dinilai kontras dengan harta-hartanya yang diunggah istri dan anaknya di media sosial. Istrinya terlihat mengenakan koleksi tas desainer mewah di beberapa kesempatan. Salah satu yang menarik perhatian adalah Hermes Birkin berwarna hitam yang diperkirakan seharga 1,5 miliar rupiah. Belum lagi koleksi tas milik anaknya yang juga bernilai fantastis, seperti Micro Lady Dior bag yang diperkirakan seharga 60,5 juta rupiah. Bagaimana menurut Anda? Lagi, PJ Heru habisi sisa-sisa antek Anies. 20 pejabat tak becus kerja tanpa ampun dirotasi. Gerak cepat lelang jabatan seperti era Ahok. Dan beliau tidak asing di DKI pada tahun berapa Mas? 2010 Pak. 2010 sampai 2015 beliau bertugas di DKI Jakarta. Khususnya menangani Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI. Sekali lagi Joko selaku Sekda selamat menjadi Sekda DKI. Tentunya ke depan banyak yang perlu harus diselesaikan, harus dikoordinasikan. Ya sudah dilaksanakan tadi. Ada berapa Pak total? 45 orang ya, 20 orang itu yang baru. 20 orang yang baru. Itu alasan penggantiannya kenapa Pak? Kenapa dirotasi dan dirombak Pak? Penyegaran. Penyegaran agar segar. Ada tudingan ini bersih-bersih pejabat mantan gubernur sebelumnya. Oh tidak. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali menjadi sorotan. Pasalnya ia baru saja merombak jajaran pejabat di Pemprov Jakarta. Total, terdapat 20 pejabat yang dirotasi. Pelantikannya dilakukan di Balai Agung Balai Kota, tapi secara tertutup. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin pun menyesalkan pelantikan tersebut. Sebab menurutnya, Komisi Bidang Pemerintahan tersebut tak diberitahu akan ada pergantian sejumlah pejabat dan pelantikan. Di awal menjabat, Heru juga sempat merombak jajaran komisaris, direksi, dan Dewan Penasihat sejumlah BUMN di DKI. Misalnya pergantian Direktur Utama PT Jakpro dan PT MRT Jakarta. Dengan pelantikan pejabat secara tiba-tiba ini, Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono mengatakan, rotasi pejabat dilakukan untuk membuat penyegaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKP) di lingkungan Pemprov. Sayangnya, dinas-dinas strategis mengalami kekosongan jabatan. Sebagai contoh, Heru memutasi Kepala Dinas Kesehatan Widya Stuti saat ingin fokus mengentaskan stunting. Terkait dengan Dinas Kesehatan, Heru juga sempat memberikan penjelasan adapun Widya Stuti yang dulunya menjadi kepala dinas ini ditempatkan sebagai asisten kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta. Menurut Heru, posisi Widi sekarang lebih mampu mengintervensi lebih dalam persoalan stunting dan kemiskinan ekstrim di Jakarta. Heru berujar, stunting diakibatkan kemiskinan dan tingkat pendidikan. Maka dari itu, sebagai asisten kesejahteraan rakyat, Widi dianggap mampu mengentaskan dua persoalan tersebut. Apa yang dilakukan PJ Heru tersebut juga sebagai upaya untuk menyelamatkan Jakarta dengan cara merombak pejabat yang sebelumnya tak ditempatkan sesuai pekerjaannya, yang hanya ditempatkan sesuai kepentingan kelompok semata. Maka dari itu, wajar jika Heru merombak pejabat Jakarta. Memang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 132A ayat 1 dan 2 sebetulnya melarang seorang PJ untuk memutasi pegawai. Namun hal tersebut diizinkan asal sudah mendapat persetujuan dari Mendagri Tito Karnavian. Berdasarkan dokumen yang diterima Merdeka.com, pelantikan 20 pejabat ini sudah mendapat restu dari Mendagri. Karena pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.2.6/645/SC tertanggal 2 Februari 2023 perihal persetujuan pengukuhan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jakarta. Maka dari itu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai rotasi ini sebagai hal yang wajar. Meskipun demikian, Gembong berpesan agar pejabat yang dipilih untuk mengisi posisi kosong harus memiliki kompetensi yang sesuai dan paham tugas serta fungsinya. Bukan hanya Gembong, fraksi PSI DPRD DKI pun juga menilai rotasi 20 pejabat eselon 2 jajaran Pemprov Jakarta telah dipertimbangkan secara matang oleh PJ Heru.
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Agus Hamunangan, juga menyebutkan jika rotasi pejabat PNS sejatinya merupakan hal yang biasa terjadi di lingkungan pemerintahan. Menurut Agus, tindakan Heru yang merotasi 20 pejabat eselon 2 itu juga tidak melanggar aturan, sebab terdapat surat edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan PJ Heru diizinkan merotasi bahkan memecat PNS. Adapun aturan itu tertuang dalam SE Mendagri nomor 821/5492 SC. Bukan hanya itu, Heru melakukan rotasi karena ingin menyesuaikan dirinya dengan anak buahnya agar percepatan pembangunan Jakarta segera tercapai. Jadi, bagaimana menurut Anda?